tempat mereka dalam pertempuran, dalam peperangan. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Di antara yang telah kita sampaikan, itu Nabi SAW meletakkan 50 pasukan pemanah di suatu jabal yang kecil, ya, namanya Jabal Al-Ainain, kemudian sekarang dikenal dengan Jabal Ar-Rumat, ya, yang dimana 50 pasukan pemanah tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri, yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin dari 50 pasukan pemanah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Jubair, ya, indahil khayla anna bin nabal, yaitu Nabi mengingatkan, tugas engkau adalah panahin pasukan-pasukan berkuda, ya, jangan sampai mereka muter kemudian menyerang kami. Wala ya'tuna min khalfina, jangan sampai mereka berhasil menyerang dari belakang kami. Ya, in kanat lana au alaina fathbut makanak. Apapun yang terjadi, kita yang menang atau kita yang kalah, maka tetaplah engkau di posisimu. La nu'tayanna min kibalika, jangan sampai kita kalah gara-gara engkau. Ini nasihat Nabi jelas, ya. Setelah itu Nabi sampaikan nasihat kepada Abdullah bin Jubair sang pemimpin. Setelah itu Nabi memberikan nasihat kepada para pemanah yang lain, ya, 50 orang semuanya. Uhmu dhuhurana, jagalah bagian belakang kita. Fa in ra'aitumuna nuqtal, kalau kalian melihat kami kalah, terbunuh, fala tansuruna, tidak perlu tolong kami. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna, kalau kalian melihat kami telah menang, ya, fala tashrakuna, kami telah mengambil ghanimah, maka jangan ikut serta dengan kami. Ya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berkata kepada para pemanah, pasukan pemanah, in ra'aitumuna takhattafun at-tayr, kalau kalian melihat burung-burung sudah mengambil kami, artinya kami sudah tewas jadi mayat-mayat, fala tabrahu makanakum, maka janganlah kalian meninggalkan posisi kalian. Hadza, tempat ini jangan kalian tinggalkan. Hatta ursila ilaikum, sampai aku mengutus utusan untuk menyampaikan perintah selanjutnya. Wa in ra'aitumuna hazamnal qaum, kalau kalian melihat kami telah mengalahkan musuh, wa awta'nahum, dan kami telah menginjak mereka, fala tabrahu hatta ursila ilaikum, jangan kalian tinggalkan posisi kalian sampai aku mengutus utusan kepada kalian. Jadi jelas, wasiat Nabi jelas, apapun kondisinya, pasukan mana tidak boleh turun dari gunung tersebut, menang atau kalah tidak boleh turun sama sekali. Adapun sisa pasukan, maka Nabi SAW menjadikan pasukan Al-Maimanah, pasukan sebelah kanan, dipimpin oleh Al-Mundhir bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan sebelah kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam, ya, dibantu oleh Al-Miqdad bin Amr, ya, atau Miqdad bin Aswad. Kemudian Zubair bin Awam punya tugas yang lain, yaitu untuk menghadang, ya, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik. Inilah strategi yang dipasang oleh Nabi SAW dengan strategi yang jitu, yang sesuai dengan kondisi peperangan tatkala itu. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW, ya, orang yang cerdas, yang diakui kecerdasannya. Selain sebagai Nabi, beliau memang juga orang yang sangat cerdas, bahkan adalah pemimpin perang yang luar biasa. Setelah itu Rasulullah SAW, ya, setelah semua sudah siap untuk berperang, maka Rasulullah SAW mengobarkan semangat, ya, dan semangat kepahlawanan agar berkobar di hati-hati para sahabat, dan agar mereka tegar tatkala bertemu dengan musuh, ya. Maka Nabi SAW membuka pedangnya dalam kondisi terhunus. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, man ya'khudhu minni hadha sayf, siapa yang mengambil pedangku ini? Fabasatu aydiyahum, maka para sahabat menjulurkan tangan mereka untuk mengambil pedang dari Nabi SAW. Kullu insanin minhum yaqul ana. Semua orang mengatakan, saya, Rasulullah, saya yang berperang dengan pedangmu. Maka Rasulullah SAW ulangi pertanyaannya, man ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang bisa mengambil pedangku tapi dia tunaikan hak pedang ini? Fa'ahjamal qaum, maka semua enggak ada yang berani. Kalau berperang dengan pedang Rasulullah harus tunaikan, benar-benar harus jadi jagoan, harus ada hak yang ditunaikan, ya. Maka Abu Dujana, namanya Simak bin Kharashah, berkata kepada Rasulullah SAW, wa ma haqquhu ya Rasulullah, apa haknya pedang tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antadriba bihil aduwa hatta yanhani, ya, kau potong itu, kau pukulkan kepada musuh-musuh, ya, dengan pedang tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW berkata, alla taqtulu bihi musliman wala tafirra bihi an kafir, yaitu kau jangan bunuh dengan pedangku seorang muslim dan jangan kau kabur dari seorang kafir pun. Maka Abu Dujana berkata, ana akhudhuhu bihaqqihi, aku ambil pedang tersebut dengan haknya ya Rasulullah. Maka Anas bin Malik ketika menceritakan hal tersebut, kata Anas, fa akhadhahu
fafalaqa bihi hamal musyrikin. Maka Abu Dujana pun mengambil pedang Nabi, kemudian dia pun memecahkan kepala-kepala kaum musyrikin. Inilah Abu Dujana, pahlawan yang luar biasa, seorang pemberani. Ketika dia memegang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki isabah, yaitu memiliki sorban yang berwarna merah. Ya, orang-orang sudah tahu kalau Abu Dujana sudah memakai sorban merah di kepalanya, maka dia akan berperang sampai mati, tidak akan kabur. Dia akan berperang sampai mati. Menunjukkan dia sudah serius. Maka ketika itu Abu Dujana memegang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dujana mengikatkan sorban merahnya di atas kepalanya. Kemudian dia pun berjalan di antara saf muslimin dan saf musyrikin. Jalan dengan jalan yang sombong, yatabakhtaru baina saffain. Dia berjalan dengan gaya sombong di antara dua saf tersebut. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Dujana berjalan dengan kesombongan, Rasulullah SAW berkata, "Innaha lamisyatun yubghiduha Allah illa fi mithli hadzal mautin." Sungguhnya itu adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam posisi peperangan seperti ini. Jadi tidak mengapa dalam peperangan seorang bergaya berjalan dengan kesombongan untuk menggentarkan kaum musyrikin, dilakukan oleh Abu Dujana. Jalan sombong di depan barisan kaum musyrikin, ya. Baik, adapun orang Quraisy, maka mereka pun juga memasang strategi, ya, memasang strategi. Pimpinan umum adalah Abu Sufyan. Kemudian pasukan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Kemudian pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sekaligus Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda. Di sebelah kanan, sayap kanannya pasukan musyrikin ada Khalid bin Walid. Pasukan itu disertai dengan 200 pasukan berkuda. Ya, adapun pasukan pejalan kaki di tengah dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Ya, ada yang mengatakan Amr bin As, ada yang mengatakan Sofwan bin Umayyah. Ya, ini semuanya Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Bapaknya terbunuh dalam perang Badar. Khalid kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal juga tewas dalam perang Badar, ya. Jadi mereka benar-benar dendam kusumat luar biasa kepada pasukan kaum muslimin. Adapun pimpinan kaum pemanah, sekitar 100 pemanah yang dimiliki oleh kaum musyrikin, dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian mereka memberikan bendera peperangan kepada Talha bin Abi Talha dari Bani Abdiddar. Sudah kita sebutkan bahwasanya orang-orang memprovokasi Bani Abdiddar, padahal Bani Abdiddar punya hubungan saudara dengan Bani Hashim, ya. Jadi Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdiddar ada hubungan keluarga, ya. Tetapi mereka diprovokasi sehingga mereka pun yang memegang bendera peperangan. Yang pertama memegang bendera peperangan adalah Talha bin Abi Talha. Ya. Abu Sufyan telah memprovokasi mereka, ya, untuk semangat memerangi kaum muslimin, ya. Abu Sufyan berkata kepada Bani Abdiddar, "Ya Bani Abdiddar, innakum qad walitum liwa'ana yaum Badar." Waktu perang Badar kalian yang pegang bendera peperangan. Wa asabana ma qad ra'aitum, dan akhirnya kita celaka sebagaimana yang kalian sebutkan, ya. Wa inna ma yu'tan nasu min kibari rayatihim, ya, dan namanya orang kalah itu gara-gara pemegang bendera-bendera mereka. Idza zalat zalu, kalau benderanya jatuh ya orang-orang pasukan juga akan kalah. Fa imma an takfuna li wa ana wa imma an tukhallu bainana wa bainahu fanakfikumuhu. Ya. Kalau begitu wahai Bani Abdiddar, kalian yang pegang bendera, atau sudah kalian jangan pegang bendera, biar kami urusan kami pegang bendera siapa untuk melawan kaum muslimin. Jadi Abu Sufyan provokator ketika itu. Dia bilang, sudah kalian bikin masalah dalam perang Badar. Sekarang yang sudah, ya, kalian tetap megang bendera atau serahkan bendera kepada kami, biar kami yang urusan dengan kaum muslimin. Ketika itu Banu Abdiddar pun ngamuk, emosi gara-gara perkataan Abu Sufyan. Akhirnya mereka berkata, "Nahnu nusallimu ilaika li wa ana sata'lamu ghadan idza iltaqaina kaifa nasna'." Ya, lihat kami akan berikan, ya, bendera kami kepada engkau, dan lihatlah besok apa yang akan kami lakukan dalam peperangan. Dan benar-benar mereka bertahan dalam peperangan sehingga banyak di antara mereka yang tewas di barisan kaum musyrikin. Baik, ketika hendak terjadi peperangan, maka orang-orang musyrikin mencoba untuk memecah barisan kaum muslimin. Saya ingatkan kembali, barisan kaum muslimin tadinya 1000, orang munafik pergi 300 tinggal 700. 750 ditaruh di pasukan pemanah, tinggal 650 di bawah. Maka ketika itu Abu Sufyan, ya, mengirim utusan kepada kaum Ansar.
kemudian berkata kepada kaum Ansar, karena kaum muslimin terdiri atas kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Maka utusan Abu Sufyan berkata, "Ya ma'syaral Aus wal Khazraj, khallu bainana wa baina ibni ammina nansarifu ankum." Wahai suku Aus suku Khazraj, itu kaum Ansar, biarkanlah kami berperang dengan anak-anak saudara kami, yaitu kami sama-sama Quraisy. Kalian enggak usah ikut. Muhammad dan teman-temannya Muhajirin Quraisy, kami juga Quraisy. Kalian kaum Ansar enggak usah ikut campur. Fa innahu la hajata lana bi qitalikum. Kami tidak butuh perang dengan kalian. Mereka ingin memecah belah barisan kaum muslimin. Ya, tetapi tidak berhasil. Ya, akhirnya orang-orang kaum Ansar membantah mereka. Demikian juga mereka diprovokasi oleh seorang namanya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq namanya Abdul Amr bin Saifi. Dia dikenal, diberi lakab dengan Ar-Rahib. Itu seorang yang alim. Ya, sebelum Nabi datang dia sering beri kajian-kajian kepada kaum Ansar, kepada suku Aus, suku Khazraj. Ketika Nabi datang maka semua orang menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang hasad. Tadinya diberi gelar dengan Ar-Rahib, tapi karena dia provokator maka diberi gelar oleh Nabi dengan Al-Fasiq, seorang yang fasik, ya. Maka dia ini termasuk yang memprovokasi orang-orang untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia juga berusaha untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Namun usaha dia pun gagal, ya. Usaha dia pun gagal. Kemudian di antara usaha kaum musyrikin adalah peran para wanita dalam pasukan mereka, ya. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, bersama dengan sebagian wanita kaum Quraisy, maka mereka berjalan-jalan di antara saf-saf kaum Quraisy. Kemudian mereka memukul-mukul gendang, ya. Kemudian mereka memprovokasi. Kemudian mereka bersenandung dengan syair-syair yang memberikan provokasi kepada kaum musyrikin. Waihan bani Abdiddar, waihan humatal adbar, darban bi kulli battar. Jadi intinya ayo semangat, ayo berperang, ya. Jadi dia kasih semangat kepada mereka dengan syair-syairnya. Maka mulailah terjadi peperangan. Bergabunglah dua peperangan, ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, sebelum terjadi peperangan, terjadi pertempuran antara Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dengan salah seorang yang bengis, ya, yang bernama Siba, ya. Siba ini terkenal seorang yang sangat jagoan, dan biasa sebelum terjadi peperangan antara dua pasukan terjadi duel, ya. Di antara duel yang terjadi, ya, antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Siba. Maka Siba pun keluar, ya, di hadapan barisan. Siba bin Abdul Uzza Al-Khuzai. Kemudian dia tantang kaum muslimin, dia berkata, "Hal min mubaris, siapa yang berani melawanku? Siapa yang berani melawanku?" Fa kharaja ilai Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Hamzah pun sambut tantangan dia. Ketika itu Hamzah berkata kepada Siba, "Ya Siba, ya ibna ummi Anmar muqatti'atil budhur, atuhaddullaha wa rasulahu." Maka Hamzah mengejek Siba, dia mengatakan, "Wahai Siba." Siba itu artinya binatang buas, ya. Namanya sangar. Hamzah juga maknanya singa. Orang Arab suka menamakan anak mereka dengan nama-nama hewan yang menakutkan. Maka dia mengatakan, "Wahai Siba, engkau adalah putranya Ummi Anmar." Padahal bapaknya namanya Abdul Uzza. Tetapi Nabi menyebut dia dengan nama ibunya. "Wahai Siba, putranya Ummi Anmar." Siapa ibumu? Ibumu Ummu Anmar muqatti'atil budhur, tukang jagal. Jagal apa? Jagal kemaluan wanita. Jadi ibunya itu tukang sunat para wanita di Mekah, ya. Jadi dia tukang memotong bagian dari kelamin wanita untuk melaksanakan sunat bagi wanita. Jadi ini menjengkelkan Siba karena Hamzah ngejek dia. Hamzah bilang, "Ente jagoan, ibumu jagoan tukang jagal, tapi jagal apa? Jagal kemaluan wanita untuk nyunat wanita-wanita." Atuhaddullaha wa rasul, apakah engkau berani menentang Allah dan Rasulnya? Maka emosionallah Siba, kemudian bertempur dengan Hamzah. Akhirnya Hamzah kemudian memenggal kepalanya dan tewaslah Siba. Baru setelah itu terjadilah pertempuran, pasukan saling bertemu. Maka terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua pasukan, ya. Maka mulailah pembawa bendera dari kaum musyrikin dari Bani Abdiddar mulailah jatuh satu demi satu.
berguguran. Bendera pertama dipegang oleh Talha bin Abi Talha. Maka setelah itu Talha bin Abi Talha tewas. Ya. Setelah itu bendera tersebut diambil oleh saudaranya Abu Syaibah Utsman bin Abi Talha. Tadi Talha bin Abi Talha, kemudian diambil saudaranya Utsman bin Abi Talha. Kemudian dia pun maju membawa bendera tersebut. Maka datanglah Hamzah bin Abdul Talib bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hamzah pun memotong atiqihi, yaitu pundaknya, dengan pukulan yang sangat kuat sampai akhirnya terbelah di surahnya, itu di pusarnya, sampai di pusarnya, ditembus terbelah, dadanya terbelah, kemudian bagian dalam tubuhnya terbelah sampai di pusarnya, maka terbukalah paru-parunya, akhirnya tewas. Akhirnya diambil lagi oleh saudaranya bendera itu, karena Bani Abdiddar sudah terprovokasi dan mereka berjanji kami akan pegang bendera peperangan. 2 orang sudah tewas, jadi semuanya anak-anaknya Abu Talha. Maka diambil lagi saudara mereka yang ketiga, namanya Abu Sa'ad bin Abi Talha. Ketika dia memegang bendera, maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian panah dia, maka panahnya pun masuk ke lehernya, maka tewas. Ya. Subhanallah, 3 kakak beradik semuanya tewas. Ketika tewas, bendera dipegang oleh dari Bani Abdiddar, semuanya keturunan Bani Abdiddar, ya. Dipegang oleh Musafi bin Talha bin Abi Talha, ya. Musafi anaknya Talha yang pertama kali tewas, namanya Talha bin Abi Talha, punya anak namanya Musafi. Maka Musafi mengambil bendera tersebut, faramahu Asim bin Thabit bin Abil Aqlah bisahmin faqatalahu. Maka ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Abil Aqlah memanahnya, kemudian tewas. Kemudian diambil oleh anaknya Talha bin Abi Talha yang itu Al-Harits bin Talha bin Abi Talha. Saudaranya ambil lagi pedang. Maka Asim bin Thabit kemudian panah lagi, tewas lagi. Sudah 5 ini. 5 tewas semua dari Bani Abdiddar. Ya. Ibu mereka hadir ketika itu, namanya Sulafah. Ya, tatkala melihat Asim bin Thabit membunuh 2 putranya, maka dia bernazar kalau dia sampai bisa mendapati kepalanya Asim, dia ingin minum khamar dari kepalanya Asim bin Thabit tersebut. Ya. Dan Asim telah berjanji kepada Allah, meminta kepada Allah agar tidak seorang pun musyrik, dia tidak menyentuh orang musyrik, dan jangan seorang musyrik pun memegang dirinya. Kemudian dipegang oleh Kilab bin Talha bin Abi Talha. Ya, anaknya Talha semua 3 orang. Ya, Musafi, kemudian Abu Al-Harits, kemudian yang ketiga sekarang Kilab bin Talha. Kemudian Zubair bin Awam bunuh dia. Subhanallah. 4 orang semua anak dari Talha bin Abi Talha tewas semuanya. Ya, mereka memegang bendera kaum musyrikin, semuanya tewas. Kemudian bapak mereka Talha, kemudian paman mereka Utsman dan Abu Sa'ad. Sudah 7 orang semua tewas. Kemudian masih berlanjut Banu Abdiddar memegang bendera karena mereka tidak mau malu. Mereka sudah kalah di dalam perang Badar, mereka mati-matian, tidak mau malu di hadapan kaum Quraisy yang lain. Maka dipegang oleh Arto'ah bin Syurahbil dari Bani Abdiddar, kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, tewas yang ke-8. Ada yang mengatakan Hamzah yang bunuh. Kemudian dipegang oleh Syuraih bin Qarith yang ke-9, dibunuh oleh Kuzman. Kuzman ini nanti yang akan mati bunuh diri, ya. Dia seorang munafik tapi dia dalam barisan kaum muslimin. Kemudian yang ke-10 dipegang oleh Abu Yazid bin Umar bin Hashim, ya. Kemudian dibunuh oleh Kuzman, dibunuh lagi. Ya, terus sampai akhirnya 11 orang tewas dari para pemegang bendera, seluruhnya dari Bani Abdiddar. Akhirnya bendera kaum musyrikin menjadi pusat kecelakaan, ya. Tidak ada seorang pun yang memegang bendera tersebut kecuali tewas. Maka mereka pun meninggalkan bendera tersebut, terjatuh di atas tanah, tidak ada yang berani pegang. Ya, karena semuanya pada tewas. Inilah kondisi kaum musyrikin di awal peperangan, ya. Maka di awal hari peperangan, maka para sahabat berperang dengan luar biasa dan banyak yang gugur dari kaum musyrikin. Lihat bagaimana Abu Dujanah dalam peperangan. Zubair bin Awam ketika Nabi di awal mengatakan man ya'khudhu bisayfi, siapa yang mengambil pedangku, ternyata yang mengambil Abu Dujanah. Zubair bin Awam mengatakan wajatu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf famana'anihi. Aku minta pedang dari Nabi tidak berikan. Kemudian Nabi memberikan kepada Abu Dujanah. Aku mendapati dalam hatiku sesuatu. Kenapa Nabi tidak berikan kepada aku? Kenapa Nabi berikan kepada Abu Dujanah? Kata Zubair bin Awam, ana ibnu Safiyah ammatihi, dan aku adalah sepupunya, aku adalah putra dari bibinya Safiyah.
Ya, Rasulullah punya bibi namanya Safiyah bintu Abdul Muttalib, punya anak namanya Zubair, yaitu Zubair berarti sepupu Nabi. Saya minta pedang enggak dikasih Nabi, Abu Dujanah siapa? Dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad kumtu ilaihi fasa'altu iyyahu qablahu fa'atahu iyyahu wa tarakani. Aku sebelumnya sudah minta sebelum Abu Dujanah, tapi aku tidak dikasih, malah Abu Dujanah yang dikasih. Apa kata Zubair bin Awwam? Zubair bin Awwam juga jagoan. Ya, bukan karena dia pernah mengatakan inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair bin Awwam. Setiap nabi ada penolongnya dan Zubair bin Awwam adalah penolongku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap berikan kepada Abu Dujanah. Maka apa kata Zubair bin Awwam? Wallahi la anzuranna ma yasna. Demi Allah aku akan lihat apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah. Ternyata Abu Dujanah seperti kita katakan tadi, dia mengeluarkan sorban merahnya, kemudian diikatkan di atas kepalanya, ya. Kemudian dia pun berjalan dengan penuh kesombongan. Kalau dia pakai sorban kematian dan dia tidak peduli, ya, maka dia berkata ketika berjalan di depan musuh, "Ana alladzi ahadani khalili wa nahnu bisaffi ladan nakhili." Akulah yang telah, ya, kekasihku Rasulullah SAW telah mengambil janji dariku ketika kami sedang berada di bawah pegunungan, ya, untuk melakukan peperangan yang hebat. Jadi dia sebutkan bahwasanya dia akan berperang dengan sehebat-hebatnya. Ya. Ala aku maddahra fil qayyuli adrib bi sayfillahi war rasuli. Aku tidak boleh mundur sedikit pun dalam peperangan ini. Aku sudah berjanji kepada Rasulullah dan aku akan berperang dengan pedangnya Allah dan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun maju dalam medan pertempuran dengan semangat yang membara, maka tidak seorang pun di hadapan dia kecuali dibunuh oleh Abu Dujanah, ya. Tidak ada yang di depan dia kecuali terbunuh oleh Abu Dujanah. Ternyata di antara pasukan kaum musyrikin ada seorang, ya, yang luar biasa, tidak bertemu dengan seorang muslim yang terluka kecuali dia bunuh. Orang ini luar biasa. Maka kata Zubair bin Awwam, ya, aku berdoa agar menemukan jagoannya orang musyrik dengan Abu Dujanah. Semoga ketemu dua orang ini. Kan satu jagoan, satu juga jagoan. Faltaqaya, ternyata doanya Zubair bin Awwam terpenuhi. Allah kabulkan, dua jagoan ini ketemu. Jagoannya orang musyrik, jagoannya orang Islam, yaitu Abu Dujanah. Maka mereka saling hantam-hantaman, ya. Al-musyrik menghantam Abu Dujanah dengan pedangnya, fattaqahu bidurqatihi. Maka Abu Dujanah menahan dengan perisainya. Durqah, perisai tersebut bukan terbuat dari besi, tapi terbuat dari kulit, ya, kulit, ya. Kemudian ketika dia pukul dengan sangat kuat, pedangnya tersebut masuk dalam kulitnya perisainya Abu Dujanah. Ya, kemudian menggigit, akhirnya menahan pedangnya. Ketika dia mau tarik agak terhambat, maka Abu Dujanah pun babat orang ini, akhirnya dia pun tewas, ya. Abu Dujanah masuk dalam barisan kaum musyrikin. Kita tahu di belakang barisan kaum musyrikin ada ada Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, dan wanita-wanita bagian belakang, provokator. Ternyata Abu Dujanah masuk dalam barisan mereka. Tidak ada yang bisa menghadang dia. Sampai dia pun menuju ke para wanita yang ada di bawah pegunungan, ya. Kemudian dia mendapati istrinya Abu Sufyan, Hind binti Utbah. Kemudian dia ingin menghantam Hind binti Utbah. Tiba-tiba ketika dia mau hantam, dia tahan pedangnya. Zubair bin Awwam lihat dari jauh. Kenapa tidak bunuh orang tersebut? Zubair bin Awwam tidak tahu ternyata itu perempuan, ya. Kenapa Zubair bin Awwam tidak melanjutkan menghabisi orang tersebut? Setelah perang sudah selesai, kata Zubair bin Awwam, aku bertanya kepada Abu Dujanah, kullu amalika qad ra'ait. Aku sudah lihat bagaimana pertempuranmu, wahai Abu Dujanah. Kecuali satu yang kulihat, ya. Kenapa kau tidak mengangkat pedangmu kepada wanita tersebut? Kenapa kau tidak bunuh dia? Karena dia ikut dalam memprovokasi peperangan, ya. Kata Abu Dujanah, aku melihat ada seorang laki, ada seorang manusia yang memprovokasi manusia, orang-orang, pasukan dengan provokasi yang luar biasa. Maka aku pun menuju dia. Ketika aku sudah angkat pedang, aku ingin bunuh dia, tiba-tiba dia teriak-teriak. Ternyata perempuan. Fa akramtu sayfa Rasulillah an adribi bihi mar'atan. Maka aku pun memuliakan pedang Nabi. Aku tidak ingin pedang Nabi menghantam seorang wanita. Akhirnya dia tidak jadi bunuh siapa? Hind bintu Utbah. Di antara pejuang yang hebat dalam perang Uhud adalah Abdullah bin Haram. Siapa Abdullah bin Haram? Abdullah bin Haram adalah bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang terkenal, sering kita dengar namanya, sering meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ya. Dia bercerita tentang bagaimana wafatnya ayahnya, Abdullah ibn Haram. Kata Jabir, "Lamma kana yaum Uhud," tatkala perang Uhud.
peristiwa perang Uhud. Ji'a bi abi musajjan wa qad muthil. Ya, tatkala perang Uhud didatangkanlah mayat bapakku, terbungkus dalam kondisi tubuhnya telah dimutilasi, telah dipotong-potong. Fa aradtu an arfa'a thawba fanahani qaumi. Aku ingin membuka baju tersebut, maka kaumku menahan, jangan. Fa aradtu thumma aradtu an arfa'a thawba. Aku ingin buka baju karena tertutup, fanahani qaumi. Maka aku pun dilarang oleh kaumku. Farafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amara bihi. Fasami'a sauta baqiyatin aw sa'ihatin. Maka Nabi yang buka. Kemudian akhirnya Nabi mendengar suara seorang wanita menangis atau seorang yang berteriak. Nabi berkata, "Man hadhihi?" Siapa yang berteriak ini? Siapa yang menangis? Bintu Amr atau ukhtu Amr. Ya. Ada seorang wanita yang menangis. Faqata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walima tabki? Kenapa kau menangis?" Fama zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'. Malaikat terus menaungi dengan sayap-sayap malaikat, menaungi jasadnya Abdullah bin Haram sampai diangkat. Nyawanya sampai diangkat. Subhanallah. Kata Nabi, ngapain menangis? Sementara malaikat menaungi jasadnya dan ruhnya. Taib. Adapun Abdullah bin Haram, beliau berwasiat kepada Jabir sebelum meninggal dunia. Ya, agar Jabir melunasi hutangnya dan agar Jabir mengurusi adik-adik perempuannya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Lamma hadara Uhudun," tatkala menjelang peperangan Uhud, maka ayahku memanggilku di malam hari, itu malam Sabtu. Kita tahu perang Uhud terjadi pada hari Sabtu. Ya, di tengah bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah, ya. Maka ayahku malam harinya manggil aku. Kemudian ayahku berkata, "Ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtal min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Firasatku, menurutku aku akan terbunuh besok dalam peperangan, termasuk yang terbunuh di awal dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka. Ghaira nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling aku muliakan, yang aku tinggalkan kalau aku meninggal dunia, kecuali engkau wahai putraku. Selain Nabi tentu yang lebih utama, tapi setelah Nabi adalah engkau yang paling mulia. Kemudian disampaikan, fa inna alayya dainan, wahai putraku, sungguhnya aku punya hutang. Faqdi, lunaskan hutangku. Subhanallah. Ya. Bagaimana para sahabat ingat bahwa ini masalah bukan masalah dunia saya, hutang ini harus dilunasi. Maka dia mengatakan, fa inna alayya dainan, wahai putraku, saya punya hutang. Faqdi, lunaskan hutangku. Wastausi bi akhwatika khairan. Dan perhatikanlah adik-adik perempuanmu, saudara-saudari perempuanmu. Fa asbahna fa kana awwal qatil. Maka di pagi hari terjadi peperangan, benar ayahku yang pertama kali dibunuh mati syahid, ya. Dan ini menunjukkan karamahnya Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir, karena dia punya firasat bahwasanya dia akan termasuk yang pertama kali meninggal dunia, ternyata benar. Dan ini Allah berikan kepada sebagian orang-orang saleh. Dan ini juga menunjukkan bagaimana mulianya Jabir bin Abdullah. Ayahnya sangat sayang kepada dia, berarti dia seorang anak yang sangat berbakti. Kemudian bagaimana Jabir bin Abdullah menjalankan wasiat ayahnya, ya, menjalankan wasiat ayahnya. Oleh karena Jabir melunasi hutang ayahnya, dan benar Jabir akhirnya menikah dengan janda. Ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur ketika Nabi berkata, "Tazawwajta ya Jabir?" Kau sudah menikah wahai Jabir? Kata Jabir, "Benar, aku sudah menikah." Nabi bertanya, "Bikran am sayyiban?" Kau menikah dengan gadis atau janda? Kata Jabir, "Bal sayyiban, aku menikah dengan janda." Nabi mengatakan, "Hal tazawwajta bikran tudaibuha wa tudaibuka, tulaibuha wa tulaibuka." Kenapa kau tidak menikah dengan gadis wahai Jabir? Kau bisa bercanda dengan dia, kau bisa menciumnya, kau bisa bermain-main dengan dia. Maka Jabir cerita, "Saya ingin dengan gadis tapi ayahku berwasiat kepadaku." Subhanallah. Dia meninggalkan kesenangan, ya, demi untuk menikah dengan seorang yang mungkin janda agar bisa merawat adik-adiknya. Dan ini juga dalil bahwasanya artinya Jabir adalah seorang anak berbakti. Ini juga dalil bagaimana seorang ayah memberi wasiat kepada anak-anaknya agar berbakti kepadanya setelah dia meninggal dunia. Tidak ada masalahnya kita wasiatkan kepada anak kita kalau ayah meninggal, ya. Anak-anak kalau bapak meninggal, kalau ibu meninggal nanti begini sehingga bisa menjadi perhatian mereka. Di antara pahlawan kaum muslimin yang meninggal dalam perang Uhud yaitu Hanzalah ghasilul malaikah, yang dimandikan oleh malaikat. Hanzalah ini bapaknya siapa? Abu Amir Al-Fasik. Tadi kita sebutkan di awal pengajian namanya Abu Amir Ar-Rahib.
seorang yang berilmu sehingga digelari oleh kaumnya dengan rahib, itu orang berilmu. Tetapi dan orang perhatian sama dia. Namun ketika Nabi SAW datang, orang-orang menimba ilmu dari Nabi, akhirnya dia cemburu, dia hasad. Akhirnya dia sering provokasi, bahkan dia memprovokasi orang untuk menyerang Rasulullah SAW. Maka Nabi panggil dia dengan Al-Fasik, Abu Amir si Fasik. Ternyata dia punya anak yang sangat soleh namanya Hanzalah. Ya. Hanzalah hampir membunuh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan pemimpin umum pasukan kaum musyrikin. Ya. Akan tapi dia akhirnya terbunuh oleh Syaddad bin Al-Aswad sebelum dia sampai kepada Abu Sufyan. Ya. Diriwayatkan ketika dari Abdullah bin Zubair, beliau berkata, dia bercerita tentang bagaimana Hanzalah, ya. Wa qad kana Hanzalah ibnu Abi Amir iltaqa huwa wa Abu Sufyan bin Harb. Bertemulah Hanzalah dengan Abu Sufyan. Ini perjuangan berat membunuh pimpinan utama kaum musyrikin, dan Hanzalah berjalan menuju kepada Abu Sufyan. Falamma sta'lahu, akhirnya bertemu. Tatkala Hanzalah sudah menguasai Abu Sufyan dan sudah akan menghunuskan pedang kepada Abu Sufyan, ra'ahu Syaddad bin Aswad. Maka dilihat oleh Syaddad bin Aswad, fa'alahu Syaddad bisayf hatta qatalahu. Sebelum dia menghantamkan pedangnya kepada Abu Sufyan, ternyata Syaddad lebih dahulu menghantam pedangnya kepada Hanzalah bin Abi Amir. Hampir dia bunuh Abu Sufyan, namun tidak jadi. Maka akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian setelah perang selesai, Nabi berkata, "Inna sahibakum Hanzalah tughassiluhul malaikah. Fasalu sahibatahu." Saya lihat, kata Nabi, sungguhnya kawan kalian ini Hanzalah sedang dimandikan oleh malaikat-malaikat. Tanyakan kepada istrinya, ada apa gerangan? Kenapa malaikat mandikan dia? Akhirnya istrinya berkata, "Kharaja wa huwa junubun lamma sami'al ha'i'ah." Dia habis berhubungan denganku di pagi hari dan belum sempat mandi junub, maka dia pun segera menuju perang Uhud ketika dia mendengar seruan untuk berperang. Maka Nabi berkata, "Fadzaka qad ghasalatul malaikatu." Itulah kenapa malaikat memandikannya. Subhanallah, ya, luar biasa, ya. Dimandikan oleh malaikat. Tapi di antara pejuang dari kaum muslimin yang juga meninggal dunia adalah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh, ya, beliau diberi izin oleh Nabi untuk tidak ikut perang. Anak-anaknya ikut perang. Anaknya 4 orang, semuanya pemuda dan semuanya ikut perang dalam peperangan-peperangan, ya. Di antaranya dalam perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, anak-anaknya bilang sama Amr bin Jamuh kepada bapak mereka, "Inna Allah azza wa jalla qad adharaka." Fa'ata Rasulullah SAW fa'adhina lahu. Engkau ayah kami, wahai ayah kami, engkau dapat uzur, kau benar-benar pincang-pincangnya parah. Datanglah kepada Nabi minta izin. Akhirnya benar, dia pun minta izin kepada Nabi tidak ikut perang. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkannya. Namun, ternyata kerinduan dia untuk mati syahid tinggi. Ya. Maka Amr bin Jamuh akhirnya setelah terjadi peperangan atau menjelang peperangan, dia datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah." Padahal Nabi sudah izinkan dia tidak ikut perang. Tapi karena semangat mati syahid, dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtal amshi birijli hadhi sahihatan fil jannah?" Ya Rasulullah, menurut engkau kalau aku meninggal dalam pertempuran ini, dalam perang, kakiku pincang ya Rasulullah, apakah nanti aku akan berjalan di surga dengan kaki yang benar atau pincang ya Rasulullah? Kakinya sangat pincang. Kata Rasulullah SAW, "Naam, kau akan berjalan di surga dengan kaki yang sehat, tidak pincang." Maka akhirnya dia pun maju dalam pertempuran dan akhirnya meninggal dalam perang Uhud. Setelah itu Rasulullah SAW melewati jasadnya. Rasulullah SAW berkata, "Ka'anni anzuru ilaika tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah." Seakan-akan aku melihat engkau berjalan dengan kakimu yang pincang ini di surga dalam kondisi sehat wal afiat. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Hibban dengan sanad yang baik, dalam sanad yang jaid dari Jabir, beliau berkata, "Ja Amr bin Jamuh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud." Amr bin Jamuh datang kepada Nabi pada waktu perang Uhud. Dia berkata, "Ya Rasulullah, man qutilal yauma dakhalal jannah?" Ya Rasulullah, siapa yang terbunuh hari ini masuk surga? Kata Nabi, "Na'am, masuk surga." Kata dia, "Walladzi nafsi biyadihi la arji'u ila ahli hatta adkhulal jannah." Saya tidak mau pulang ke rumahku sampai aku masuk surga. Maka Umar bin Khattab berkata, "Ya Amr, la ta'alla 'ala Allah." Wahai Amr, jangan kau mendahului, dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kau tidak tahu bagaimana ke depan. Rasulullah SAW menegur Umar. Kata Rasulullah SAW, "Mahlan ya Umar."
Tunggu dulu wahai Umar. Fa inna minhum man la aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sungguh di antara hamba-hamba Allah, kalau ada yang bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Minhum, di antara mereka Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini sumpahnya, janjinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhudu fil jannati bi'arjatihi. Dia akan masuk surga dengan kakinya yang pincang tersebut, tetapi nanti jalan dalam kondisi lurus kakinya tersebut. Siapakah Amr bin Jamuh? Amr bin Jamuh adalah pemimpin dari Bani Salimah. Siapa Bani Salimah? Bani Salimah dari kaum Ansar yang tinggal dulu kampungnya di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu namanya Masjid Bani Salimah. Bapak-bapak dan ibu yang pernah umrah tentu sering kalau tur di kota Madinah pasti biasanya melewati Masjid Al-Qiblatain. Masjid Al-Qiblatain namanya Masjid Kampung Bani Salimah. Jadi situlah kepala sukunya atau tokohnya adalah Amr bin Jamuh. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW berkata kepada Bani Salimah, "Man sayyidukum ya Bani Salimah?" Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salimah? Kata mereka, Jaddu bin Qais. Pemimpin kami namanya Jaddu bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Tapi Jaddu bin Qais ini dia pelit. Jadi dia hebat dalam segala hal. Mungkin jago perang, jago bicara, semuanya hebat. Cuma satu kekurangannya. Apa? Pelit. Maka Nabi SAW berkata, Ayudain adwa minal bukhal. Penyakit apa yang lebih parah daripada penyakit pelit? Lebih bahaya antum kalau pelit ya. Jangan kebangetan kalau pelit ya. Penyakit paling berbahaya adalah penyakit apa? Pelit. Ya, sebagian orang pelit luar biasa ya. Saya mau cerita tentang kisah pelit yang pernah saya alami. Banyak ceritanya. Tapi tidak usah lah ya. Baik. Bal sayyidukum Amr bin Jamuh. Tapi pimpinan kalian adalah Amr bin Jamuh. Jadi ternyata dia memang orang berakhlak mulia. Padahal dia pincang. Berarti dia orang baik. Berarti dia orang dermawan. Berarti pada pinjang tapi pimpinan kalian ya. Jadi inilah Amr bin Jamuh, seorang yang mulia sebelum terbunuh dalam perang Uhud. Di antara sahabat yang meninggal dalam perang Uhud adalah Al-Usairim. Al-Usairim ini adalah dari kaum Ansar dari Bani Abdul Ashhal. Ketika datang sahabat untuk mendakwakan Islam, di antaranya Musa bin Umayyah, dia tolak, dia tidak masuk Islam. Tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia juga tidak masuk Islam. Sebagaimana pernah kita sampaikan sebelumnya. Tetapi subhanallah, Allah memberikan dia husnul khatimah. Ya. Tiba-tiba ya, semenjelang perang Uhud, tiba-tiba Allah melemparkan Islam dalam hatinya. Ya. Padahal sebelumnya nolak Islam terus. Dia pun masuk Islam, kemudian dia ambil pedangnya, kemudian dia nyusul Rasulullah SAW. Padahal dia tahu musuh datang 3.000 orang, kaum muslimin cuma 700 orang. Ya, tapi dia datang, kemudian dia tiba-tiba semangat masuk Islam, dia ambil pedangnya, kemudian dia nyusul Rasulullah SAW. Maka dia pun bertempur sampai akhirnya dia tidak bisa lagi karena penuh dengan luka. Ya, tidak ada orang tahu kalau dia sudah masuk Islam. Tatkala perang sudah selesai, dia dalam kondisi terluka. Maka datanglah Banu Abdul Ashhal. Kemudian suku-sukunya datang melihat orang-orang yang terbunuh. Mereka mencari orang-orang yang terbunuh dari suku-sukunya. Ternyata mereka dapat Usairim lagi terkapar penuh dengan luka, wabihi romak. Yasir itu napasnya sudah napas terakhir. Faqalu, mereka kaget. Wallahi inna hadza al-Usairim, ma jaa bihi. Ini Usairim yang kafir, kenapa dia ke sini masuk dalam pasukan kita kemudian membela pasukan kita? Laqad kana ya'ba alaina al-Islam. Ini orang enggan tidak mau masuk Islam. Maka mereka bertanya kepada dia, masih bisa bicara ya. Ma ja'a bika, apa yang bikin kau datang ke sini? Ahadabun ala qaumika. Apakah karena kau ya membela kaummu karena kami ikut perang kau ingin bela? Am raqbatun fil Islam, karena kau cinta dengan Islam? Faqala raqbatan fil Islam, karena aku cinta dengan Islam. Amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa aslamtu, dan aku masuk Islam. Tsumma qataltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berperang bersama Nabi hatta asabani ma tarawun, dan sampai aku ditimpa dengan apa yang kau lihat. Wa mata fi waqti, langsung meninggal dunia. Subhanallah. Maka mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Innahu min ahlil jannah." Sungguhnya dia termasuk penghuni surga. Abu Hurairah mengomentari kisah Al-Usairim, dia berkata, "Walam yusalli lillahi salatan qat." Dia tidak pernah salat sama sekali. Dia orang masuk Islam. Satu sujud saja belum pernah. Subhanallah, bagaimana orang yang menolak Islam tiba-tiba di penghujung hayatnya tiba-tiba Allah gerakkan keimanannya, maka kemudian dia masuk Islam, kemudian berperang, kemudian meninggal, kemudian masuk surga. Subhanallah, belum sempat sholat meskipun cuma 1 kali sujud. Di antaranya yang meninggal
pahlawan di dalam perang Uhud adalah Al-Mujadda Abdullah bin Jahsh. Dikenal dengan Al-Mujadda. Al-Mujadda itu yang terpotong-potong, ya. Al-Mujadda fillah, terpotong-potong karena Allah Subhanahu wa taala. Dialah Abdullah bin Jahshin radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ceritanya sampai dia terpotong-potong? Dia pernah berdoa agar dipotong-potong dalam peperangan. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, "Haddatsani abi," ayahku bercerita kepadaku. Ayahnya maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Anna Abdullah bin Jahshin qala yauma Uhud." Abdullah bin Jahshin ngomong pada waktu perang Uhud, dia berkata, "Ala ta'ti nad'ullaha?" Bagaimana kalau kita berdoa bareng? Fakhalau fi nahiyah, maka mereka memojok di ujung masing-masing berdoa. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Apa doanya Sa'ad? "Ya Rabbi, idza laqina al-qauma qadan, falaqini rajulan syadidan ba'suhu, syadidan haraduhu, ya. Fa uqatiluhu fika wa yuqatiluni thumma rzuqni alaihi dhafar hatta aqtulahu wa akhudha salabahu." Maka lihat doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia seorang yang dikabulkan doanya. Dia mengatakan, "Ya Allah, kalau besok saya ketemu dengan musuh, ya Allah, biarkanlah aku bertemu dengan salah seorang yang jagoan, hebat peperangannya, kemudian hebat ngamuknya. Biarkan aku berperang dengan dia, aku berperang karena Engkau ya Allah memeranginya. Dia memerangiku, bertempur aku dengan dia, kemudian anugerahkanlah kepadaku kemenangan. Ya, sampai aku bunuh dia ya Allah. Kemudian aku ambil barang-barangnya." Itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingin bertemu dengan musuh jago, tapi dia menang. Kemudian dia ambil semua baju perangnya dan yang lainnya. Tapi apa doanya Abdullah bin Jahshin? Dia berkata, "Allahumma rzuqni ghadan rajulan syadidan haraduhu." Ya Allah, besok anugerahkanlah kepadaku untuk bertemu dengan musuh yang jagoan, ngamuknya luar biasa. Syadidan ba'suhu, pukulannya, hantamannya sangat kuat. Uqatiluhu fika, aku berperang melawannya karena Engkau ya Allah. Wa yuqatiluni, kemudian dia juga memerangiku. Tsumma ya'khudhuni, kemudian dia mengambil aku. Fayajda'a anfi wa udhuni, kemudian dia potong hidungku dan dia potong telingaku. Fa idza laqituka ghadan, kalau aku bertemu dengan Engkau ya Allah hari kiamat kelak, Engkau berkata kepadaku, "Ya Abdullah, fima judi'a anfuka." Kau akan bertanya kepadaku, "Wahai Abdullah bin Jahshin, kenapa dipotong hidungmu? Kenapa dipotong telingamu?" Fa aqulu fika wa fi rasulik, aku berperang karena Engkau ya Allah dan karena Rasulmu. Fa yaqul sadaqta, ya, dan Engkau berkata benar. Subhanallah. Ini doanya siapa? Abdullah bin Jahshin. Beda. Kalau saat ingin menang, Abdullah bin Jahshin ingin terbunuh dalam kondisi terbunuh, mati syahid dalam kondisi tercabik-cabik. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya? "Ya bunayya, kanat da'watu Abdullah bin Jahshin khairan min da'wati." Sungguh doanya Abdullah bin Jahshin lebih baik daripada doa bapakmu ini. "Laqad ra'aitu akhiran nahar." Aku lihat dia di penghujung sore. "Wa inna udhunahu wa anfahu la mu'allaqatin fi khaytin." Ya. Sungguh aku melihat, ya, hidungnya, ya, dan telinganya sudah dipotong dan digantung di sebuah tali, ya. Sudah dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Ya. Lihatlah bagaimana kepahlawanan Abdullah bin Jahshin, maka beliau dikenal dengan Al-Mujadda fillah, yaitu orang yang tercincang-cincang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doanya. Subhanallah, kalau orang berdoa karena Allah Subhanahu wa taala, tulus karena Allah, maka Allah kabulkan doanya. Tapi siapa di antara kita yang berdoa dengan doanya Abdullah bin Jahshin? Siapa? Kita kalau suruh doa ingin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Abdullah bin Jahshin ingin segera kerinduan bertemu dengan Allah, ingin segera mati syahid, ingin meninggal dalam kondisi seperti itu, mengenaskan, agar bisa mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara sahabat mulia yang meninggal dunia adalah Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang tidak tahu Sa'ad bin Rabi'? Dialah yang pernah dipertemukan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Dialah yang pernah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf, aku termasuk orang Ansar yang paling kaya. Setengah hartaku untuk engkau." Bayangkan siapa? Seperti Sa'ad bin Rabi'. Lebih daripada itu dia mengatakan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, istriku lebih dari satu. Tengok siapa yang kau sukai, saya ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya, ambil." Itulah Sa'ad bin Rabi', seorang yang sangat dermawan yang pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi perang Uhud, beliau termasuk yang mati syahid dalam perang Uhud. Ya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'athani Rasulullah SAW yauma Uhudin li talabi Sa'ad bin Rabi'." Aku diutus oleh Nabi SAW untuk cari Sa'ad bin Rabi' di mana dia. Wa qala li, maka Nabi berwasiat kepadaku, "In ra'aitahu fa akrihu minni salam." Kalau kau ketemu dengan Sa'ad bin Rabi',
sampaikanlah salam dariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah kaifa tajiduka. Sampaikan kepada Sa'ad bin Rabi'. Rasulullah bertanya kepada engkau, bagaimana kau dapati dirimu? Qala Zaid bin Thabit pun berkata, faja'altu atufu bainal qatl. Aku pun cari-cari di tumpukan-tumpukan mayat. Fa asabtuhu wa huwa fi akhir ramak. Aku dapati dia masih di napas yang terakhir. Wa bihi sab'una darbatan ma baina ta'natin bi rumhin wa darbatin bi sayfin wa ramyatin bi sahmin. Aku dapati dalam tubuhnya ada 70 bekas luka. Ada bekas luka karena tombak, ada bekas luka karena sayatan pedang, ada bekas luka karena anak panah yang menembus tubuhnya. Faqultu lahu, aku berkata kepada Sa'ad bin Rabi', ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'u alaika salam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepada engkau. Wa yaqulu laka, dan dia bertanya kepada engkau, akhbirni kaifa tajiduka. Kabarkanlah kepadaku, kepada Rasulullah, bagaimana kau dapati dirimu dalam kondisi demikian. Qala, maka di napas terakhirnya dia menjawab. Berkata Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, ala Rasulillahi salam, aku salam balik kepada Rasulullah. Wa alaikas salam, dan salam juga kepada engkau. Kullahu, katakanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajidu rihal jannati. Sungguhnya aku mendapat diriku dan aku mencium bau surga. Wa kulli qaumil ansar, aku mencium bau surga, dan sampaikan kepada kaumku dari kaum Ansar, la udhra lakum indallahi an yukhlasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum syufrun yatruf. Sampaikan kepada kaumku kaum Ansar, tidak ada uzur bagi kalian kalau sampai ada orang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara di antara kalian masih ada mata yang masih berkedip. Syufrun itu maksudnya ini, yang tumbuh ada bulu mata. Kalau masih bisa berkedip, tidak boleh Nabi terluka. Kemudian wa fadat nafsuhu rahimahullah. Kemudian dia pun meninggal radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita tadi berbicara tentang para pejuang-pejuang ya. Di antara yang ikut dalam perang Uhud ada yang meninggal dalam kondisi bunuh diri. Ya. Tadi kita sudah sebutkan orangnya yang terkenal, Kuzman yang tadi telah membunuh dari pembawa bendera dari Bani Abduddar di awal peperangan. Hebat peperangannya ya. Dia berperang bukan karena Allah, tapi sekadar hanya membela sukunya, ya. Bukan niat jihad di jalan Allah. Jadi bahaya, ya. Jihad itu bukan, sebagian dalam riwayat dikatakan kam qatilin baina saffain, rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lamu bi niyatihi. Betapa banyak orang meninggal di antara dua saf musuh, saf muslimin, saf kafirin. Allah lebih tahu tentang niatnya, ya. Makanya niat sangat berpengaruh. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidin fi sabilillah. Sungguhnya di surga ada 100 derajat Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah klasifikasikan orang berjihad sampai 100 tingkat. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, demikian juga amalan-amalan yang lain. Orang salat pun ada berklasifikasi, bertingkat-tingkat. Kalau jihad itu sampai 100 tingkat, berarti ada yang sangat tinggi, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang, meskipun mereka semuanya mulia. Dan ada yang niatnya salah, ternyata niatnya hanya sekedar membela sukunya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk penghuni neraka jahanam. Orang tersebut namanya Kuzman. Disebutkan ya, dari Asim bin Umar bin Qatadah, beliau berkata, kana fina rajulun gharib la yudra mimman huwa yuqalu lahu Kuzman. Ada seorang di antara kami asing, kami tidak tahu dia dari mana, tapi namanya adalah Kuzman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dzukira lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada disebut tentang dia, Nabi berkata, innahu lamin ahlin nar. Dia ini penghuni neraka jahanam. Maka sahabat heran, ini siapa ini? Kok dia disebut Nabi dengan penghuni neraka jahanam? Tatkala perang Uhud, qatala qitalan syadida. Maka ketika dia dalam perang Uhud, dia berperang dengan perang sangat hebat, ya. Faqatala wahdahu thamaniyatan aw sab'atan minal musyrikin. Dia sendiri membunuh sekitar 8 orang atau 7 orang. Dia sendiri, ya, dari kaum musyrikin. Wa kana dza ba'sin, dan dia orang yang luar biasa pertempurannya. Akhirnya dia terluka. Ketika dia terluka, berperang dengan begitu hebat, sebagian para sahabat berkomentar, mereka berkata, wallahi laqad ablaital yauma ya Kuzman fa abshir, ya. Qala bimadza ubashshir? Fa wallahi in qataltu illa an hasabi qaumi walaula dzalika ma qataltu. Orang-orang datang kepada dia berkata, wahai Kuzman, bergembiralah, kau telah berperang dengan hebat. Kata dia, kenapa aku gembira? Demi Allah, aku berperang adalah untuk membela kaumku. Kalau bukan karena kaumku, aku tidak berperang. Tatkala dia semakin parah sakitnya, maka dia pun mengambil anak panah,
kemudian dia letakkan di dadanya, kemudian dia tekan dadanya, akhirnya dia pun membunuh dirinya. Inilah kisah dari Kuzman, seorang yang tewas dalam perang Uhud, namun bukan mati syahid, tetapi mati konyol, mati bunuh diri. Ya. Dan kita tahu bahwasanya mati bunuh diri adalah dosa besar. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang melemparkan dirinya dari puncak gunung, kemudian dia bunuh dirinya, mati gara-gara melemparkan diri dari puncak gunung, maka dia pada hari kiamat kelak akan dihukum oleh Allah di neraka jahanam dengan cara demikian, dilemparkan dari tempat yang tinggi selama-lamanya seperti itu. Wa man tahassas summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa bunuh dirinya dengan minum racun, dengan konsumsi racun, ya, misalnya mati karena minum baygon, ya, maka pada hari kiamat racunnya berada di tangannya, dia siksa dirinya terus dengan racun tersebut di neraka selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa bunuh dirinya dengan benda tajam, dengan besi, ya, misalnya bunuh diri, ya, seperti orang-orang Jepang, fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam, maka pedangnya atau benda tajam tersebut akan dia tusuk-tusukkan ke perutnya pada hari kiamat kala selama-lamanya dalam neraka jahanam. Inilah perkara yang sangat mengerikan bagi orang yang meninggal dalam kondisi bunuh diri. Padahal bunuh diri dalam jihad, ya, bahkan dalam peristiwa yang besar seperti jihad tidak boleh seorang bunuh diri, ya. Apalagi gara-gara sebab-sebab konyol yang terjadi, sebagaimana kita dengar menyedihkan sebagian kaum muslimin bunuh diri gara-gara perkara-perkara yang sepele. Tidak lain karena kurangnya iman, karena kurangnya menuntut ilmu. Oleh karena ini tugas bagi para dai untuk menyebarkan ilmu. Karena kita dengar sebagian orang bunuh diri gara-gara perkara yang konyol. Gara-gara